Pemirsa, langkah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan kesempatan yang sama bagi Polwan, polisi wanita, untuk bisa mengembangkan karirnya di kepolisian, mendapatkan apresiasi bagi masyarakat luas. Tidak hanya komitmen terhadap kesetaraan gender, hal ini sekaligus dapat menciptakan Polri yang profesional dan modern. Di sisi yang lain, Polwan diperhadapkan pada peran krusial mendukung percepatan transformasi ekonomi inklusif yang mencakup menjaga keamanan sekaligus menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan bisnis dan ekonomi. Lalu apa strategi Polri dalam hal ini peran Polwan untuk memastikan keamanan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat agar tercipta peluang ekonomi yang adil dan inklusif? Kita akan membahasnya saat ini bersama dengan Perwira Koordinator Polisi Wanita Republik Indonesia, Brigadir Jenderal Polisi Desi Andriani, serta Ketua Panitia Hari Jadi ke-76 Polwan, Komisaris Besar Polisi Lisda Cancer. Bu Desi, Bu Lisda, selamat malam. Selamat malam, Mas Leo. Ini saya agak grogi karena biasanya kalau menemui polisi saya sudah agak grogi. Gitu ya. Apalagi polisinya adalah wanita yang cantik-cantik. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun dulu bagi Polwan. Terima kasih. Tapi sebelum mengucapkan selamat ulang tahun tentunya harus tahu. Iya. Polwan kenapa bisa berulang tahun? Saya ingin bertanya ke Bu Desi. Baik. Itu kapan Polwan ada dan kenapa kemudian ada Polwan, Bu Desi? Baik, terima kasih Mas Leo. Izinkan saya menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. 76 tahun yang lalu, persisnya tanggal 1 September 1948. Sudah 76 tahun? 76 tahun, cukup dewasa ya. Tepatnya 1 September 1948 di Bukit Tinggi. Disitulah lahirnya 6 pionir Polwan yang sampai saat ini setelah 76 tahun kita sudah berjumlah 27.000. 27.000? Dari total 460.000 anggota Polri, ya lebih kurang sekitar 7% jumlah dari keseluruhan. Dan sudah bertugas di semua lini kepolisian. Di tahun 48 itu apa yang terjadi kemudian sampai ada cikal bakal Polwan ini, Bu Desi? Baik, di tahun 48 itu tadinya pada saat agresi, banyak para korban. Agresi Belanda ya maksudnya? Iya, korban perempuan dan anak yang tentunya butuh suatu sikap, perlakuan yang sangat humanis, yang sensitif terhadap kebutuhan perempuan dan anak. Di saat itu kita belum memiliki Polwan. Dengan melihat perkembangan seperti itu di Bukit Tinggi, atas dorongan di seluruh komunitas di Bukit Tinggi, maka perlu dibentuk Polwan spesifik melaksanakan tugas tersebut. Saya dengar, saya ingin ke Bu Lisda, di Bukit Tinggi juga ada kegiatan ulang tahun Polwan di tahun ini, atau seperti apa Bu? Apa yang sudah dilakukan dalam rangka ulang tahun Polwan ke-76 tahun ini ya, Bu Lisda? Mas Leo, jadi untuk perayaan Hari Jadi ke-76 Polwan RI ini, kita memang banyak melakukan rangkaian-rangkaian kegiatan. Nah, kemarin minggu lalu kita sudah melakukan kegiatan di Bukit Tinggi, di mana tempat lahirnya Polwan. Napak tilas nih ceritanya ya? Proses kelahiran Polwan. Proses kelahiran Polwan. Jadi kita napak tilas, di sana kan di Bukit Tinggi itu ada monumen Polwan. Ada monumen Polwan, sehingga kita melaksanakan napak tilas, kemarin jalan dari Jam Gadang menuju monumen Polwan tersebut. Dan peserta napak tilas itu tidak hanya dari Polwan dari Sumatera Barat saja nih, tapi kita juga mengundang seluruh Polwan perwakilan dari seluruh Polda seluruh Indonesia. Jadi ramai-ramai nih kemarin kita melakukan napak tilas dari Jam Gadang, kita melakukan kirap ke monumen Polwan. Di sana kita melakukan syukuran, dan selain napak tilas tersebut kita juga melakukan ini, Mas Leo. Jadi ada bakti kesehatan di sana. Kemudian kita barengin juga dengan kegiatan bakti sosial, memberikan simpatilah kepada masyarakat. Kebetulan kan Sumatera Barat kemarin terkena bencana kan. Nah, kita juga membantu masyarakat di sana, dan kita juga melakukan kegiatan bakti religi juga itu di sana. yang turun ke lapangan ke Bukit Tinggi itu polisi wanita saja atau polisi laki-laki juga atau bagaimana itu, Bu Lisda? Sebagian besar polisi wanita. Polisi wanita? Iya. Karena yang ulang tahun juga Hari Jadi juga polisi wanita begitu ya. Polisi wanita. Selain itu nanti di kota-kota lain akan dilakukan juga atau sedang berlangsung atau seperti apa, Bu Lisda? Ya, jadi memang untuk tiap tahun HUT Polwan semua kegiatan dilakukan serentak. Jadi setiap Polda juga melakukan kegiatan yang sudah ditentukan oleh kita di panitia pusat, kemudian kita sampaikan ke teman-teman di Polda, semuanya melakukan. Jadi ini kegiatan ini sedang berlangsung karena kita melaksanakannya
selama bulan Agustus dan nanti sampai bulan September. Karena hari jadinya tanggal 1 September. 1 September tadi ya. Jadi kita rangkaiannya sudah dimulai dari bulan Agustus. Oke. Gitu. Bu Desi, kalau bicara polisi wanita itu kan ada multidimensi di situ ya. Yang seperti yang tadi di pembukaan saya katakan, saya kadang-kadang kalau ketemu polisi walaupun tidak punya salah agak-agak gemetar. Apalagi kalau ketemunya wanita bintang 1 pula seperti Bu Desi. Pertanyaannya begini Bu, di 76 tahun usia Polwan ada di Republik Indonesia, tantangan-tantangan gender itu seperti apa yang dialami oleh Polwan? Apakah memang sudah bisa diatasi sepenuhnya atau seperti apa gambarannya Bu Desi? Baik, terima kasih Mas Leo. Bicara tentang isu gender ya. Alhamdulillah secara kebijakan di internal Polri itu sudah memiliki peraturan Kapolri tentang implementasi pengarus utama gender di lingkungan Polri. Apa itu artinya Bu? Jadi bagaimana kegiatan pengarus utama gender itu terintegrasi di semua lini fungsi kepolisian. Dan alhamdulillah telah ditandatangani suatu konsepsi kebijakan ini. Dan juga langsung juga pada tahun 2023, tahun lalu Bapak Kapolri mendapatkan suatu penghargaan di Forum Asosiasi Polwan Sedunia. Pada tahun lalu di bulan September dianugerahkan pada saat konferensi Polwan Sedunia di Auckland, Selandia Baru. Tentunya ini suatu penghargaan langkah strategi ke depan agar isu gender di lingkungan Polri itu bisa berjalan secara maksimal, secara bertahap tentunya. Dan itu juga pada saat kita mengusulkan Bapak Kapolri untuk mendapatkan award ini, itu juga didukung dengan beberapa fakta dan data. Apa itu Bu? Di mana di era kepemimpinan Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Listio Sigit, bahwa adanya peningkatan yang signifikan pertama terkait dengan jumlah polwan. Yang selama ini kita sekali setahun dan 3 tahun sebelumnya sudah terjadi peningkatan 2 kali setahun. Maksudnya rekrutmen penerimaan polwan, khusus untuk Bintara. Dan juga dalam konteks peningkatan dan pengembangan kapasitas khusus polwan juga terjadi peningkatan. Hal ini menjadi data bagi kita untuk menjadi pertimbangan oleh tim IAWP untuk pemenangan award tersebut. Dan alhamdulillah dari sekian banyak calon, para komisioner kepolisian sedunia, award itu diterima oleh Bapak Kapolri. Menarik sekali karena itu artinya adalah yang menilai bukan diri kita sendiri tapi negara lain menilai bagaimana keberpihakan kepolisian kepada kesetaraan gender itu. Tapi saya ingin kembali ke Bu Lisda dulu. Bu Lisda, untuk tahun ini kan ada tema ya untuk ulang tahun peringatan Hari Jadi Polwan yang ke-76. Itu bagaimana kemudian peran Polwan di dalam bagian dari kesatuan Polri untuk membantu juga menciptakan keamanan yang mendukung ekonomi inklusif itu. Itu gambaran nyatanya seperti apa, Bu Lisda? Ya, jadi tema ulang tahun ini memang adalah Polwan Presisi mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas. Jadi tema ini adalah inline dengan tema HUT Bayangkara 1 Juli kemarin, ya di mana memang Polri termasuk Polwan juga mendukung seluruh program pemerintah, termasuk juga program percepatan transformasi ekonomi tersebut gitu. Nah, kemudian implementasinya bentuk nyatanya ya tentunya Polwan juga ikut aktif juga untuk menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Tentunya kan kalau kondisinya aman, kondusif gitu kan, untuk menjalankan roda perekonomian kan juga aktivitas ekonomi juga berjalan dengan baik. Nah, itu juga peran Polwan juga ada di situ. Baik. Kita mau bicara nanti di bagian berikut Bu Desi dan Bu Lisda terkait dengan image Polwan. Saya terus terang kalau berbicara dengan teman-teman Bu Desi, Polwan mereka bertanya begini, cantik tidak? Saya bilang, loh ini polisi wanita loh, bukan artis wanita. Iya, tapi pertanyaannya cantik atau tidak? Bagaimana kemudian pandangan masyarakat itu, apakah bisa menjadi beban atau malah menjadi pemicu bagi kerja Polwan? Tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami, Prime Time News kami lanjutkan sesaat lagi. Didukung oleh
Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan kita masih berbicara tentang polisi wanita Republik Indonesia yang pada tahun ini merayakan hari jadinya ke-76. Bu Desi, kalau bicara tadi angka ya Bu, Ibu katakan sekitar 7% dari jumlah total polisi. Padahal kalau kita bicara populasi demografi di Indonesia dan mungkin di dunia juga, itu kan jumlah laki-laki dan perempuan hampir mendekati ya, sama, mirip-mirip. Malah katanya ada yang bilang laki-laki di Indonesia lebih banyak. Pertanyaannya Bu, di keberadaan yang baru 7%, saya mengatakannya sebagai laki-laki juga nih Bu, itu bagaimana peran Polwan menjalankan peran kepolisian yang tugasnya mengayomi dan melindungi masyarakat ini? Apakah itu sudah cukup efektif atau seperti apa? Oke, baik. Terima kasih Mas Leo. Memang kita melihat dari angka 7% ya. Yeah. Tapi bagaimana keberadaan Polwan itu di semua lini tugas kepolisian dirasakan oleh masyarakat. Tugas Polwan yang 7% tadi tidak hanya di dalam negeri, juga ada tugas di luar negeri. Juga mengisi beberapa jabatan strategis, juga mengisi beberapa perwakilan RI di luar negeri. Seperti ada Ibu Kombes Retno, jadi atase kepolisian di Manila, di Filipina, dan juga kegiatan-kegiatan di misi perdamaian juga ada Polwan. Pasukan Garuda ada juga? Ada. Oke. Baik sebagai individual police officer atau di POM Police Unit ada. Sudah mengisi di semua lini tugas kepolisian. Di semua kesatuan sudah ada, Bu Desi? Semua kesatuan ada Polwan. Jadi jangan dilihat 6%-nya ya, tapi di Densus 88 sudah ada. Semuanya ada. Tinggal mungkin persentasenya yang perlu kita pertimbangkan. Oke. Kalau begitu kembali lagi ke pertanyaan tadi, apakah sifat-sifat wanita, Bu, yang memang cantik melekat kepada wanita karena bukan ke laki-laki, itu menjadi beban atau malah bisa menjadi aset yang membantu kinerja Polwan yang Bu Desi koordinatori sekarang? Baik. Yang pasti perempuan pasti cantik ya Mas. Walaupun dalam rekrutmen persyaratan itu nggak disebutkan. Tidak ada ya? Tidak disebutkan cantik. Oke. Karena pada hakikatnya perempuan itu pasti cantik ya. Yang pasti good looking ya pasti. Tugas-tugas yang dilakukan oleh Polwan ini, selama ini kendala yang dihadapi, kalau boleh kita merefleksi diri setelah 76 tahun lahirnya Polwan, saya berharap dari 6 atau 7% ini melakukan sebuah evaluasi terhadap sejauh mana telah memberikan kontribusi. Ya, misalnya masih ada stigma tentang seorang Polwan itu tugasnya bukan tugas-tugas yang dilakukan oleh laki-laki. Itu masih terjadi. Stereotip juga masih terjadi. Maafkan kami ya Bu, maafkan laki-laki maksudnya. Tapi kita tidak terkungkung dengan stigma atau stereotip tadi. Jadikan itu sebuah peluang, tetap optimis dalam melihat tantangan seperti itu. Kalau saya mengatakan si good in all things itu harus. Jadi ada muncul sikap optimisme ya Mas Leo ya. Jadi saya harapkan tetap Polwan memberikan kiprah luar biasa di semua lini tugas kepolisian. Itu harapan kita juga. Bu Lisda, kalau di tahun ini yang membedakan Bu, di perayaan hari jadi Polwan yang ke-76 tahun ini yang berbeda dengan tahun-tahun lalu. Apakah ada kegiatan-kegiatan seperti itu atau bagaimana, Bu Lisda? Yang berbeda seperti yang tadi saya katakan di acara Napak Tilas ya. Kalau tahun-tahun lalu itu hanya dilaksanakan oleh Polwan Polda Sumbar. Tapi tahun ini kami mengundang seluruh perwakilan Polda untuk hadir mengikuti kegiatan Napak Tilas di Bukit Tinggi. Itu. Kemudian ada lagi yang lain yaitu pada tahun ini kami juga mengadakan lomba Polwan untuk presentasi menggunakan bahasa Inggris dan juga lomba MC menggunakan bahasa Inggris. Master of Ceremony. Pembawa acara. Ini kami lakukan lomba presentasi bahasa Inggris karena kami ingin menambah jumlah polwan-polwan yang untuk bisa go internasional. Karena tadi kita juga sudah ikut asosiasi Polwan internasional kan, itu sudah banyak perwakilan-perwakilan kita yang ikut di sana. Nah, kita ingin memberikan ada regenerasi. Jadi menyiapkan nanti jadi kalau polwan yang senior sudah pensiun, kita menyiapkan regenerasi berikutnya. Kemudian kalau untuk lomba Master of Ceremony, kebetulan tahun 2026 Indonesia itu akan menjadi tuan rumah
konferensi internasional Polwan Internasional ini di Bali. 2 tahun lagi kita jadi tuan rumah. Jadi tuan rumah di Bali, sehingga kita memerlukan panitia dan tentunya MC-MC yang banyak untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Sebagai semacam mungkin liaison officer juga, bisa, ya, kemampuan berbahasa Inggris, berbahasa asing ini pasti akan terpakai begitu ya? Betul. Itu rangkaian ulang tahun hari jadi Polwan ini, Bu Lisda, akan terus diselenggarakan sampai tanggal 1 September di ulang tahunnya, atau sampai kapan Bu rencananya? Kami rencananya acara puncaknya nanti tanggal 19 September. 19 September? 11 September, ya. Itu apa Bu bentuknya? Itu dalam bentuk kegiatan kita akan mengadakan sarasehan. Sarasehan kita mengambil temanya yaitu pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sarasehan nasional? Sarasehan nasional. Oke, dengan di Jakarta? melibat di Jakarta. Nanti narasumbernya dari internal Polri dan dari eksternal Polri. Kenapa itu yang kemudian dilihat penting untuk digarisbawahi sehingga sampai ada Sarasehan nasional, Bu Lisda? Kami juga kebetulan kan Polri ini baru dibentuk Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak. Tadinya kan dia hanya subdirektorat, sekarang sudah menjadi direktorat dan nanti akan dijabat oleh seorang bintang 1. Brigadir Jenderal Polisi, dan kami berharap tentunya Polwan ya yang menduduki jabatan di sana. Nah ini jadi kami Sarasehan itu kami akan memperkuat, artinya memperkuat direktorat tersebut, dan juga memang kita kan melihat nih kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini kan ada tren semakin tahun meningkat gitu, dan ini fenomena gunung es kan yang terlihat atau dilaporkan hanya sedikit, sementara yang di bawahnya banyak. Nah ini tentunya dalam penanggulangan ini kan kita tidak bisa bekerja sendiri ya, jadi harus mengundang stakeholder lain, sehingga nanti dalam Sarasehan tersebut ada suatu rekomendasi atau komitmen bersama untuk penanggulangan ini. Bagaimana sisi feminisme seorang wanita dipadukan dengan profesionalisme seorang polisi? Kita akan bahas di bagian berikut, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Prime Time News segera. Didukung oleh. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan kita masih berbicara seputar hari jadi ke-76 Polisi Wanita Republik Indonesia. Bu Desi, kalau bicara soal kodrat sebagai wanita, yang tentunya juga tidak lepas dari tugas-tugas domestik rumah tangga, itu di berbagai profesi lain sering menjadi masalah, Bu. Karena pada akhirnya sering perempuan-perempuan diwajibkan memilih mau karir atau keluarga. Nah, bagaimana ini menjadi tantangan yang pasti dihadapi juga oleh Polwan, tapi tidak menjadi penghambat sehingga yang tadinya hanya berapa orang di tahun 48 menjadi 27.000 di tahun 2024 ini. Bagaimana, Bu Desi? Terima kasih Mas Leo, saya juga seorang ibu rumah tangga ya, wanita bekerja. Polwan merupakan profesi pilihan. Dan saya harap tentunya tugas ganda ini tidak menjadi suatu tantangan. Disinilah menjadi suatu suatu tantangan menjadi peluang ya Mas Leo ya, karena dengan profesi ganda tadi itu membuat saya itu malah penguatan. Anak dan pasangan menjadi sebuah penguatan, karena dengan keberadaan mereka membuat kita bisa lebih optimal lagi totalitas dalam melakukan dua profesi tersebut. Ya alhamdulillah so far selama ini hal itu bisa berjalan secara simultan. Bisa berjalan bersama-sama ya? Walaupun tidak selalu bersama beriringan ya. Ada saat tertentu kita sedikit mundur untuk urusan rumah tangga dan itu didelegasikan kepada pendukung di rumah, bisa juga pada orang tua. Ada saat tertentu kita juga harus maju di sini. Jadi tinggal bagaimana kita melakukan perimbangan itu. Bu Desi, tapi kembali lagi bicara soal Polwan ya Bu, jumlahnya. Itu hanya sekitar 7%. Itu hanya sekitar 27.000 dari total hampir 460.000 jumlah polisi. Padahal penduduk Indonesia kan 275 juta. Dan mungkin demografi akan menunjukkan bahwa sekarang sudah hampir 50-50 laki-laki dan perempuan. Itu cukup Bu dengan 7% saja jumlah Polwan di Indonesia, Bu? Baik, kalau dikatakan cukup relatif ya tentu tidak cukup ya. Dikaitkan juga dengan kondisi geografis Indonesia yang berbeda ya Mas ya.
Tapi dengan angka 7% ini kalau kita bisa flashback 3 tahun sebelumnya, tentu adanya peningkatan yang walaupun belum signifikan, tapi itu bisa kita lihat dari penambahan jumlah dari 5% menjadi lebih kurang 7% saat Oh, ini. 3 tahun yang lalu baru 5%, Iya, kita bisa bayangkan sebelumnya cuma 1 kali dalam setahun, sekarang bisa 2 kali setahun rekrutmen khusus untuk Polwan itu. Yang menurut saya ke depan tentunya kita berharap akan ada peningkatan secara signifikan untuk melakukan perimbangan jumlah penduduk yang 50-50 tadi. Oke. Bu Lisda, terkait dengan hari jadi ke-76 tahun ini, kalau masyarakat, Bu, pemirsa Prime Time News pasti juga ingin merayakannya begitu ya. Apa yang saya bisa lakukan atau rakyat bisa lakukan untuk juga ikut merayakan hari jadi Polwan ke-76 ini? Ada tidak sih event misalnya yang kami bisa ikut juga, bagaimana Bu Lisda? Banyak sebetulnya ya. Jadi kita juga menggelar ini teman-teman rata-rata di polda-polda ya. Itu kebanyakan menggelar kegiatan bakti kesehatan, olahraga bersama itu di CFD, Mas Leo. Car Free Day. Car Free Day. Di tiap kota yang di menyelenggarakan tiap kota itu ya. menyelenggarakan dan itu tentunya mengajak partisipasi masyarakat di sana. Kemudian kami juga menyelenggarakan donor darah, itu juga kami mengundang partisipasi masyarakat untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Itu mulai kapan sampai kapan Bu penyelenggaraan itu supaya kita sampai bisa ikutan? Sekarang masih berlangsung. Masih berjalan. Masih berlangsung, masih berjalan. Jadi tapi di weekend mungkin ya? Hari Minggu. Oh, hari Minggu. Ya, karena Car Free Day itu kebanyakan hari Minggu. Ya, selain itu mungkin ada kegiatan lain Bu, donor darah atau apa? Donor darah ya, ada donor darah, kemudian ada kegiatan yaitu bakti sosial, bakti religi, gitu. Kita juga mengundang volunteer-volunteer juga untuk bekerja sama dengan kita. Oke, gitu. Kita harap kegiatan di tahun ini sukses Bu Lisda, tapi saya ingin sedikit lagi ke Bu Desi. Apa harapan Bu Desi sebagai wakil dari 27.000 polisi wanita Republik Indonesia, sebagai perwira koordinator Polwan RI, harapan ke depan supaya kemudian Polri dan kita semua bangsa Indonesia bisa membuat Polwan lebih besar, lebih kuat, dan lebih efektif lagi. Baik, terima kasih Mas Leo. Saya selaku Pakor Polwan Republik Indonesia, tadi yang jumlah disampaikan tadi, bagaimana senantiasa tetap bisa memberikan warna tersendiri di Kepolisian Negara Republik Indonesia, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, walaupun tadi dikatakan jumlah ya Mas ya, tapi jumlah segitu Mas, mohon izin sampaikan juga, beberapa negara sahabat juga melakukan benchmark best practice yang ada di kita. Mereka datang ke Indonesia, mereka datang ke kita, ada yang kawasan ASEAN yaitu dari Kepolisian Kamboja, dan juga dari beberapa negara Interpol di kawasan Middle East, Timur Tengah, dan Afrika juga ingin melakukan suatu best practice yang ada di kita. Terlepas dari jumlah tadi, tentunya seiring dengan meningkatnya waktu, nanti jumlah itu akan meningkat secara signifikan. Baik, kita aminkan itu dan semoga Polwan Republik Indonesia bukan hanya jumlah, bukan hanya hadir, tapi benar-benar bekerja sebagai polisi yang presisi, mengayomi dan melindungi masyarakat. Saya ucapkan sekali lagi selamat hari jadi kepada Polwan Republik Indonesia. Terima kasih Ibu Desi dan Ibu Lisda telah hadir pada malam ini. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Prime Time News untuk malam ini. Atas nama rekan saya Zilvia Iskandar dan teman-teman yang bertugas, saya Leonard Samosir mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.